Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Hamidah. Saya dari manajemen kelas A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai eBay. Ya, di sini kita mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu eBay adalah satu-satunya perusahaan berbasis internet besar yang secara konsisten menghasilkan keuntungan sejak awal berdirinya. Apa model bisnis eBay? Mengapa begitu sukses? Nah, jawabannya adalah model yang digunakan bisnis eBay adalah lelang penjualan online. Karena eBay berperan penting dalam membantu memfasilitasi pembelian dan penjualan antara individu dan bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eBay mampu berkembang hingga saat ini karena berhasil menumbuhkan kepercayaan dari konsumennya dan mampu membangun interaksi yang baik antara penjual dan pembelinya. Nah, dengan melakukan perluasan usahanya dengan akuisisi Skype dan video, pemimpin industri juga menciptakan salah satu komunitas. Komunitasnya yaitu komunitas komersial online terpercaya pertama, di mana pertukaran antara penjual dan pembeli diatur oleh evaluasi dan rekomendasi masing-masing. Nah, selanjutnya untuk nomor 2 pertanyaannya yaitu situs web besar lainnya seperti Amazon dan Yahoo telah memasuki pasar lelang dengan kesuksesan yang jauh lebih sedikit daripada eBay. Bagaimana eBay dapat mempertahankan posisi dominannya? Jawabannya yaitu keberhasilan eBay dimulai dengan menciptakan sebuah revolusi harga yang memungkinkan penawar atau pembeli untuk menentukan harga yang mereka inginkan dalam membeli sebuah item. Nah, para konsumen pasti senang karena mereka merasa memegang keadilan mendapatkan harga terbaik. Keberhasilan eBay juga didapat karena faktor-faktor seperti alamat web yang mudah diingat, situs yang mudah dinavigasi, dan mudahnya interaksi antara pembeli dan penjual. Nah, pertanyaan nomor 3 yaitu mengapa eBay melarang meninggalkan umpan balik pada penjual? Apa dampak dari perubahan ini? Nah, dampaknya adalah penjual merasa tidak terlindungi. Mereka berpendapat bahwa dengan tetap membiarkan pembeli meninggalkan komentar yang negatif, itu akan menurunkan kualitas barang yang mereka jual. Nah, namun eBay sedang menyiapkan alat tambahan untuk melindungi penjual dan mempromosikan pasar yang adil. Penjual dapat menambahkan persyaratan pembeli ke daftar mereka untuk mencegah penawaran yang tidak diinginkan. Penjual dapat memblokir pembeli dengan terlalu banyak pelanggaran kebijakan. Lalu setelah itu misalkan ada barang yang belum dibayar, itu tidak akan terdaftar di PayPal-nya tersebut. Pertanyaan nomor 4, eBay berusaha semaksimal mungkin untuk mengkonseptualisasikan penggunaannya sebagai komunitas, dalam kurung sebagai lawan dari katakanlah pelanggan atau klien. Apa tujuan dari perbedaan konseptual ini dan apakah eBay mendapatkan sesuatu dengan melakukannya? Nah, jawabannya adalah menurut kepala operasional Brian Sweet, bisnis ini tumbuh dengan terus menanggapi apa yang pengguna ingin. Nah, kemudian komunitas eBay lah yang memiliki rancangan model bisnis. eBay mendukung keinginan untuk menanggapi komunitas pengguna dengan mempekerjakan sekitar 5.000 orang. Sekitar setengahnya terlibat dalam dukungan pelanggan dan sekitar 20 orang per persen dari mereka berada di bidang teknologi. Jadi alasannya adalah karena mereka yang merancang bisnis tersebut tidak sekedar berbelanja saja. Pertanyaan nomor 5 adalah eBay telah lama menjadi pasar barang bekas dan barang koleksi. Saat ini semakin menjadi tempat di mana bisnis besar datang untuk melelang barang dagangan mereka. Mengapa vendor nama merek mendirikan toko di eBay? Jawabannya adalah seluruh sistem eBay didasarkan pada kepercayaan yang jelas.
Penggunaan sistem umpan balik oleh eBay memungkinkan vendor dan pembeli untuk melihat catatan perdagangan satu sama lain. Sebelum setuju untuk berdagang, pedagang baru harus membuktikan diri mereka sebagai pedagang asli sebelum orang lain mau berdagang dengan mereka. Nah, hal ini dimungkinkan dengan menyetujui untuk membayar barang sebelum menerima. Pertanyaan nomor 6 adalah perkembangan eBay Fit menunjukkan kebutuhan eBay untuk terus memasukkan layanan dalam aktivitasnya. Aplikasi seluler apalagi yang dapat digunakannya? Nah, yang pertama adalah mobile banking. Jika eBay telah terhubung dengan mobile banking atau internet banking, maka komunitasnya akan dengan mudah melakukan transaksi dan tidak perlu bersusah payah membayar di suatu tempat. Nah, yang kedua di sini ada e-money, seperti yang sekarang banyak digunakan di Indonesia, itu biasanya ada OVO dan Dana. Nah, eBay bisa bekerja sama dengan perusahaan e-money bertaraf internasional tersebut agar mudah melakukan pembayarannya seperti eBay sudah menggunakan PayPal. Intinya adalah dengan memperbanyak metode pembayaran karena saat ini zaman sudah semakin canggih, tentu hal ini yang menjadi keinginan komunitas instan dan pertanyaan terakhir adalah mengingat peluang pertumbuhan yang tersedia untuk eBay, aplikasi mana dan dalam urutan apa yang harus dikembangkan? Nah, pada bagian ketersediaan akses di smartphone, karena ini kemudahan pelanggan untuk menggunakan eBay saat berpergian dan melalui teknologi nirkabel. Nah, teknologi nirkabel merupakan perkembangan alami dari teknologi perusahaan, sehingga produk eBay memiliki peluang untuk sukses di pasar nirkabel, serta memberikan hasil personalisasi yang bersifat peka waktu. Selain itu juga pertumbuhan jumlah toko eBay mulai menawarkan konsep toko di situs kepada penjual komersial, di mana mereka dapat mengarahkan konsumen untuk melihat lebih banyak barang dagangan mereka. Ini terbukti sangat populer untuk penjual besar sehingga akan meningkatkan profit dari eBay. Sekian hasil dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.